Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di sini saya Tiffany Kintara Azhara sebagai pewawancara yang siap untuk menganalisis mengenai kejadian kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kebetulan di sini saya bersama pengawas BNPB bersama Bapak Syam. Baik Bapak Syam, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan? Ya, kebakaran ini terjadi karena kelalaian manusia membakar sampah di dekat pemukiman hutan. Akhirnya merambat karena angin hingga ke pemukiman hutan dan terjadi kebakaran yang cukup besar seperti ini. Baik Bapak Syam, selain dikarenakan karena faktor kelalaian manusia, apakah faktor alam juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan ini? Iya, tentu seperti kemarau panjang, cuaca panas, dan El Nino itu menyebabkan kebakaran hutan ini menjadi lebih mudah terbakar. Tapi tetap faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan ini karena itu ulah manusia itu sendiri. Selain bersama Bapak Syam, di sini saya juga bersama dengan tim pengawas BNPB yang lainnya. Di sini saya bersama Ibu Naira. Baik Ibu Naira, kira-kira kerugian apa saja yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran hutan di Kalimantan dan di Sumatera? Jika memang bisa ditafsirkan, kira-kira akan keluar berapa rupiah? Baik, untuk kerusakannya cukup parah, mulai dari jutaan hektar yang hangus, rusaknya habitat satwa, hingga ratusan ribu warga terkena ispa akibat kabut asap. Jika ditafsir, kerugian ekonomi akibat kebakaran di Sumatera dan Kalimantan ini mencapai 75 triliun rupiah yang mencakup kerusakan lingkungan, sektor pertanian, hingga biaya kesehatan masyarakat. Terima kasih banyak Ibu Naira. Namun, bagaimana proses pengevakuasian akibat terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan ini? Baik, untuk mengatasi kebakaran hutan, kami fokus pada 3 langkah yang cepat. Langkah yang pertama, kami melakukan evakuasi pada warga yang terkena kabut asap ke posko aman dan menyelamatkan satwa yang kehilangan habitatnya. Langkah yang kedua, kami melakukan pemadaman melewati gabungan darat dan udara, termasuk helikopter bom air juga. Langkah yang terakhir, khusus untuk lahan gambut, kami melakukan pembasahan ulang dan penanaman pohon kembali agar hutan cepat pulih. Baik pemirsa, di sini kita sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kejadian kebakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan yang berasal informasi dari Bapak Syam dan juga Ibu Naira. Namun tak berhenti di situ saja, kita masih bisa mendapatkan beberapa informasi. Maka daripada itu saya menghadirkan dan mewawancarai Ibu Haifa. Baik Ibu Haifa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, sebagai penambah informasi saja, apakah Ibu bisa memberikan ciri-ciri lahan yang menjadi salah satu penyebab kejadian kebakaran hutan? Baik, ciri utamanya adalah lahan gambut yang mengering akibat parit kanalisasi, serta area semak belukar yang tebal dan kering. Sisa-sisa penebangan kayu di sekitar area permukaan juga menjadi bahan bakar yang sangat sensitif dan mudah tersulut dengan api. Terima kasih banyak Ibu Haifa yang telah menyampaikan informasi tersebut. Namun kira-kira apakah tempat lain juga berpotensi terjadi kebakaran hutan? Apabila iya, kira-kira di mana tempat tersebut yang memang rawan untuk terjadinya kebakaran hutan selain memang di Sumatera dan juga di Kalimantan? Sangat berpotensi. Berdasarkan peta rawan bencana kami, wilayah yang wajib diwaspadai yaitu meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa bagian timur, serta beberapa titik Sulawesi Selatan dan Papua Merauke yang memang memiliki sabana luas. Masih dengan seputar informasi mengenai kebakaran hutan Sumatera dan juga Kalimantan, di sini saya masih bersama dengan tim pengawas BNPB bersama Bapak Pradita. Baik Bapak Pradita, kira-kira apa saja yang dibutuhkan dan harus disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi bencana alam kebakaran hutan di Sumatera dan juga di Kalimantan? Masyarakat perlu menyiapkan masker, air bersih, obat-obatan, dan tas darurat. Selain itu, warga harus mengetahui jalur evakuasi, mengikuti informasi dari pemerintah, serta segera melapor jika menemukan titik api. Kesiapsiagaan dan kerjasama masyarakat sangat penting untuk mengurangi resiko dampak kebakaran hutan. Baik, terima kasih banyak Bapak Pradita. Namun kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat juga untuk mengurangi resiko kebakaran hutan seperti yang terjadi di Sumatera dan juga di Kalimantan ini?
Masyarakat dapat mengurangi resiko kebakaran hutan dengan tidak membuka lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menjaga dan melaporkan area yang berpotensi terbakar. Selain itu, masyarakat perlu melestarikan hutan dan menaati aturan yang berlaku. Memasuki sesi terakhir mengenai informasi seputar kebakaran hutan di Sumatera dan juga di Kalimantan, masih bersama saya juga tim pengawas BNPB. Di sini saya bersama dengan Bapak Zaki. Baik Bapak, meskipun ini bencana alam, tapi apakah ada hikmah dari terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan juga di Kalimantan ini? Ya, dari balik peristiwa ini dampak positifnya berasal dari sisi transformatif. Nah, dari sisi transformatif ini, yaitu sisi ekologi, hasil pembakaran hutan ini menyuburkan tanah dan juga memicu regenerasinya flora-flora baru. Nah, dalam secara tata kelola, peristiwa ini memicu kita untuk lebih berinovasi dalam teknologi mitigasi modern serta juga regulasi lingkungan agar lebih ketat lagi yang membuat Indonesia ini agar lebih tangguh dan adaptif. Baik Bapak Zaki, kira-kira pesan-pesan untuk masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dari tim pengawas BNPB ini bagaimana? Nah, jadi pesan dari kami itu imbauan untuk para masyarakat Sumatera dan Kalimantan untuk stop membuka lahan dengan cara membakar dan juga mengaktifkan kembali kelompok peduli api di desa setempat. Nah, dan jika kalian melihat api sekecil apapun, segera laporkan kepada BPBD, TNI, Polri, atau aparat setempat. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan setiap rangkaian acara analisis informasi mengenai kebakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan ini. Saya pewawancara Tiffany Kitara Azara, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.